Kesempatan sampai hari ini kita diberikan kesempatan baru setiap hari supaya kita dapat memperbaiki karakter-karakter kita yang buruk sehingga kita jadi anak-anak Tuhan yang selalu dapat menyenangkan hatinya. Untuk itu mari kita persiapkan keberadaan kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru yang Kau berikan pada kami. Bimbing kami selalu, Roh Kudus juga arahkan kami selalu, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari selalu dapat menyenangkan hati-Mu. Karena dalam hati kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sungguh kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Sungguh inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku serahkan bagimu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan, haleluya, haleluya. Terima kasih atas anugerah-Mu, glory bagi-Mu. Kaulah pengharapan kami, Kaulah perlindungan kami. Haleluya, hanya Kau tanpa hati, junjungan kami. Haleluya, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami, perlindungan-Mu. Untuk itu kami berikan kesempatan kita masing-masing untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau selalu lindungi, Engkau selalu pelihara kami dalam seluruh kehidupan kami. Hanya Engkaulah pengharapan kami, perlindungan kami. Hanya kepada-Mu lah kami selalu bergantung. Semua masalah-masalah tidak ada yang lebih besar daripada sesuatu yang kami harapkan kepada
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu terhubung dengan-Mu. Biarlah kami selalu merasakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu lah Tuhan, sungguh itulah bentuk kasih-Mu kepada kami. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sungguh firman-Mu lah yang menjadi tuntunan hidup kami Tuhan. Terima kasih supaya kami selalu bertaut dalam kasih-Mu. Layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom bagi kita semua. Kembali pagi ini kita akan merenungkan salah satu aspek daripada hikmat yang benar. Bagaimana kita harus berubah. Untuk itu mari kita siapkan seluruh pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami menjadi murid Tuhan yang baik, yang tekun setiap pagi, sehingga kami benar-benar berubah seturut kehendak Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan sendiri yang urapi mulut hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal menghakimi, sebenarnya setiap manusia itu punya kecenderungan untuk menghakimi. Ya, cuman biasanya tidak merasa setiap individu itu. Apa sih arti menghakimi itu? Menghakimi itu adalah kecenderungan seseorang untuk menilai, untuk menyimpulkan, dan memvonis orang lain. Jadi seolah-olah kita mau jadi hakim, mau menghukum orang lain berdasarkan perilaku, penampilan, bicaranya, atau latar belakangnya, atau bahkan kesalahan mereka. Misalnya, ada orang lain yang buat salah. Memang salah, tapi kita mau vonis dia, padahal kita bukan hakim. Ya, nah seringkali menghakimi diartikan tidak sesuai yang dimaksud oleh Alkitab konteks. Kan ada ayat yang berkata, jangan menghakimi, sehingga kamu tidak dihakimi. Orang yang menghakimi pasti dihakimi juga dengan cara yang sama. Nah, bayangkan saudara, orang banyak yang bicara begini, jangan menghakimi ketika kita menilai, ketika kita kritis, ketika kita menyampaikan masukan-masukan. Jangan menghakimi gitu. Ketika kita menyampaikan yang itu salah, tidak tepat, jangan menghakimi gitu. Itu salah saudara, pengertiannya. Itu bukan menghakimi. Menghakimi itu adalah ketika seseorang mau memvonis seseorang dengan kesalahannya itu. Nah, sedangkan kalau kita mau benar, kita harus tahu yang salah juga. Jadi menyatakan sesuatu salah itu bukan menghakimi. Menghakimi itu dengan motivasi dari dalam ingin menghukum, ingin memvonis seseorang. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kalau terjadi masalah, saya akan cari salahnya di mana. Kita harus cari salahnya di mana. Setelah tahu salahnya di mana, nah kita cari solusinya, begitu. Sebab kalau kita tidak tahu salahnya di mana, kita tidak bisa cari solusinya. Cuma dunia ini sudah terlanjur salah. Orang ketika buat salah ketakutan, tidak mau mengaku salah. Ini salah, Pak. Nah, sebaliknya atasannya juga harus berkata, oh ya salahnya di mana? Oh di situ, baik. Lain kali jangan lagi ya. Solusinya begini nih. Mungkin seseorang buat salah tidak sengaja atau dalam ketidaktahuannya. Nah, dari sisi pembuat salah, jangan sok tahu juga kalau tidak mengerti, jangan sembarangan sehingga salah. Kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh dan ternyata ada kesalahan, ya minta maaf. Tapi di pihak lain kita tidak boleh menghakimi. Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan loh, dalam Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu maksudnya adalah, kalau kita memvonis orang lain berdasarkan kesalahannya, kita nanti divonis loh berdasarkan kesalahan kita. Memangnya kita semua nggak pernah salah? Pernah kan? Nah, jadi kecenderungan untuk menghakimi ini terjadi di semua orang di sepanjang zaman sampai hari ini. Nah, kiranya dengan renungan pagi ini, kita benar-benar diingatkan bahwa kita itu tidak boleh menghakimi. Kita harus kritis, memberikan kritikan boleh. Kita harus mengampuni, tidak boleh menghakimi. Ya, itu saudara. Jadi seperti orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi meninggikan dirinya, aku tidak pernah buat dosa. Aku memberi persepuluhan dan seterusnya. Ya.
Tidak seperti orang itu. Nah, menghakimi dia. Menunjuk ke pemungut cukai. Sementara pemungut cukai, ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Yang dibenarkan Tuhan adalah orang pemungut cukai. Jadi kalau orang menghakimi, Tuhan tidak suka, saudara. Ya, sebab yang berhak menghakimi adalah Tuhan sendiri, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, saudara. Di Roma 14 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus nanti. Ya. Jadi Paulus mengingatkan di dalam suratnya Roma itu supaya kita nanti pasti menghadap tahta pengadilan Kristus, makanya jangan menghakimi. Penyebab utama seseorang cenderung menghakimi itu begini loh, merasa superior, merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa benar, meskipun itu memang di pihak yang benar. Ya, itu tidak boleh. Kekurangan empati juga, nggak merasakan kalau orang jatuh buat kesalahan gimana ya, masa mau dihabisin, masa mau divonis. Beri kesempatan. Ya. Jadi seringkali kita menghakimi orang tanpa tahu pokok persoalannya secara utuh. Hanya menggunakan perasaan kita yang sedang kesal gitu. Nah, itu kurang empati, saudara. Ya. Di samping itu, orang menghakimi karena luka batin. Dulu dia pernah disakiti. Sekarang dia menghadapi kasus yang sama. Dia hakimin orang untuk melindungi dirinya. Ya, itu. Nah, yang lain lagi, orang yang perfeksionis. Kalau orang perfeksionis, nanti ada orang lain yang tidak perfect. Dia hakimi. Dia vonis. Dia merasa lebih tinggi. Dia merasa lebih baik. Kan begitu. Nah, ini akibat daripada penyebab-penyebab orang suka menghakimi. Padahal kita tahu orang yang menghakimi pasti merusak relasi. Hubungan baik jadi habis. Tadinya teman baik jadi bermusuhan karena menghakimi, merusak relasi. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau relasinya rusak? Gak bisa kan? Meskipun orang itu bersalah terhadap kita. Ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan menghakimi. Menghakimi itu menumbuhkan sifat munafik juga. Nanti suatu hari, kalau kita sendiri buat salah, gak apa-apalah. Gitu. Itu orang munafik. Menghukum orang lain dengan kesalahan A, tapi dirinya sendiri melakukan kesalahan yang sama, tapi ia maklumi. Ya. Yang lebih parah lagi, kalau kita menghakimi orang lain, memvonis orang lain, itu artinya menutup pintu pertobatan orang lain. Orang lain mau bertobat, jadi nggak bisa karena ada kita, misalnya kita di gereja, orang jadi tidak ke gereja lagi. Itu membinasakan, itu menjadi batu sandungan. Menghakimi juga menjadikan hati menjadi keras. Pokoknya aku benar. Nah, itu keras jadinya. Ya. Dan menghalangi pertumbuhan rohani tentunya. Bagaimana bisa bertumbuh rohaninya? Makanya imannya nggak pernah dewasa dari dulu. Sukanya menghakimi. Orang yang salah disikat habis, dirinya salah dimakluminya. Munafik, saudara. Belajarlah ya, mari kita belajar. Jangan pernah menghakimi orang, meskipun orang itu bersalah. Kita harus buka kesempatan setiap orang yang bersalah untuk bertobat lagi. Kan begitu ya. Sebab hidup ini cuma sementara juga. Untuk apa kita menghakimi? Menghakimi tidak membuat orang bertobat, malah membuat orang menjauh dari kita. Rusak segala sesuatunya. Oleh sebab itu, cara mengatasi kecenderungan untuk menghakimi orang lain ini, lihat diri sendiri, saudara. Lihat diri sendiri. Sadar bahwa kita juga pernah berbuat salah. Ya kan? Tumbuhkan rasa empati kalau kita ada di pihak dia bagaimana. Udah bersalah, dihakimi, gak bisa kembali nanti. Nah, gitu loh. Makanya, saudara, Tuhan Yesus mau menekankan hal itu. Jangan kamu menghakimi, nanti kamu dihakimi. Ya, nanti kamu kalau buat salah dihakimi bagaimana? Divonis langsung sama Tuhan. Ya,
Nah, makanya jangan fokus pada kesalahan orang lain. Fokus pada diri sendiri, bagaimana aku memperbaiki diri Tuhan. Bagaimana aku menghilangkan kecenderungan untuk menghakimi sesama. Nah, kan begitu, saudara. Berlatih, saudara. Berusaha, ya. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Matius 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui, tidak kau lihat? Orang suka melihat gitu. Kuman di seberang lautan dia nampak. Benda besar di depan matanya dia nggak nampak. Ini kecenderungannya begitu. Nah, kalau kita benar-benar serius mau jadi murid Tuhan Yesus, ya kita harus berani bayar harga, saudara. Coba saudara catat mulai sekarang pagi ini. Apakah saudara masih menghakimi sesama? Itu tuh, nah itu dia. Tapi kalau kita begini, ajaran itu salah, aku nggak mau ikut. Nah, itu bukan menghakimi. Kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada orang yang bersalah sama kita, oh kita tahu dia salah. Ya, tapi nggak boleh menghakimi. Kasih kesempatan, beri kesempatan. Supaya hidup kita jadi berkat. Jadi alat di tangan Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua belajar, disadarkan kembali bahwa setiap kami pasti pernah buat salah. Sehingga tapi kami tidak dihakimi. Terima kasih atas kesabaran Tuhan. Sehingga kami juga tidak boleh menghakimi sesama kami. Tuhan berkati gereja GMM, Tuhan berkati program doa pagi ini. Siapapun yang mengikuti mendengarnya, Tuhan berkati juga. Terima kasih Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.